name is Dwi Damayanti. I'm from Muria Kudus University. Hello, my name is Ajung Vita Indiviawati. I am from Muria Kudus University. Hello, my name is Mariska Ulia Fahma. I'm from Muria. Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang, yang mana pendidikan memegang peran yang strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 dan 2, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat 2 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai bidang, salah satunya pendidikan. Untuk mencegah penularan COVID-19, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan penerapan pembelajaran daring. Penerapan pembelajaran daring tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah umum, melainkan juga diberlakukan bagi sekolah-sekolah luar biasa. Perubahan yang dilakukan secara tiba-tiba membuat berbagai elemen baik dari pengajar, siswa, maupun orang tua tidak siap dengan adanya penerapan pembelajaran daring. Ketidaksiapan tersebut menyebabkan pembelajaran daring tidak dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil riset suara disabilitas dari Indonesia terhadap 128 anak penyandang disabilitas menunjukkan 67,9% siswa kesulitan mengikuti metode belajar online dan 47,6% anak disabilitas belajar dengan ditemani oleh orang tua. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, kami melakukan wawancara dengan salah satu guru SLB Purwosari Kudus bernama Pak Mande. Dari wawancara yang kami lakukan dengan Pak Mande, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh siswa tunarungu dalam pembelajaran daring. Permasalahan pertama, siswa kesulitan mengikuti pembelajaran daring. Permasalahan kedua, guru hanya memberi materi tanpa penjelasan dan penanaman konsep. Kebanyakan mereka mendapatkan materi dari Ibu Kemendikbud dan rekaman materi. Permasalahan ketiga, kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Apabila hal ini terus berlanjut, maka kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin rendah dan tujuan pendidikan di Indonesia tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kami memberikan gagasan berupa aplikasi yang interaktif bernama Entry Ethnogeometry, media pembelajaran bangun ruang sisi datar yang aksesibel dan interaktif berbasis kearifan lokal bagi siswa tunarungu guna mendukung pembelajaran daring. Aplikasi Entry merupakan media pembelajaran berbasis Android mengenai materi bangun ruang sisi datar yang dilengkapi dengan proses penemuan rumus luas dan volume pada bangun ruang sisi datar. Selain itu, penyajian materi pada aplikasi ini dihubungkan dengan kebudayaan lokal seperti rumah adat dan makanan tradisional agar siswa tunarungu lebih mengenal kebudayaan Indonesia. Yang digunakan dalam penyusunan artikel ilmiah ini adalah studi literatur dan wawancara. Aplikasi Entry dibuat menggunakan aplikasi Smart App Creator yang dirancang memiliki 3 bagian pokok, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri dari halaman login awal, informasi tentang KI dan KD, dan menu home. Sedangkan pada bagian isi berisi materi mengenai bangun ruang sisi datar, dan pada bagian penutup terdiri dari evaluasi dan identitas tim pengembang. Analisis SWOT dari aplikasi ini yang pertama adalah strength. Kekuatan dari aplikasi ini disajikan dalam bentuk yang menarik dan interaktif serta dapat digunakan secara offline maupun online sehingga tidak akan mengalami kendala internet. Selain itu, aplikasi ini juga terdapat pretest dan post-test yang disajikan dalam bentuk games. Kemudian weakness. Kelemahan dari aplikasi ini hanya bisa diinstal pada sistem operasi Android. Kemudian threat pada aplikasi ini apabila sudah banyak dimodifikasi. Untuk opportunity dari aplikasi ini, karena adanya penerapan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19, sehingga dengan adanya aplikasi ini berpeluang untuk membantu siswa dalam belajar selama pembelajaran daring. Untuk implementasi dari aplikasi Entry ini nantinya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning.